Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu pada asalnya adalah makhluk yang berkelimpahan, ya. Jadi tidak kurang satu apapun. Untuk itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita melihat manusia pertama, ya, ayah kita, ibu kita, Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa di dalam surga penuh dengan kelimpahan. Tidak ada kesulitan, semuanya adalah serba kemudahan, kenikmatan, pleasure, sesuatu yang menyenangkan, ya. Nah, tapi di situ ada syaratnya. Bila mana kita ingin mendapatkan semacam itu, maka ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus ada kesesuaian antara manusia, antara kita dengan tempat tinggal kita, ya. Karena apa? Karena tempat tinggal yang nyaman, yang baik, serba nikmat itu tidak seimbang dengan orang yang tidak baik. Ya, betul ya? Tempat tinggal yang serba mewah, bila mana people-nya, manusianya itu tidak baik, maka menjadi tidak nyaman. Jadi orang itu harus sesuai. Orang itu selalu sesuai antara dirinya dan lingkungannya, orang-orang di sekitarnya. Gitu ya. Maka tempat yang mewah, yang indah, kenikmatan, segala kemudahan itu juga harus sesuai dengan orangnya. Kita harus memantaskan diri, ya. Pemirsa sekalian, bila mana kita ingin mendapatkan kembali nikmat-nikmat, ya, nikmat-nikmat yang banyak yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, mendapatkan diri kita sebagai makhluk yang berkelimpahan itu, maka kita juga harus sesuaikan diri kita. Kita harus pantas, ya. Sesuatu yang diberikan kepada orang yang tidak pantas tidak menjadi nikmat, malah akan merusak. Ya, seperti itu rumusnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu kita sudah, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 35 dijelaskan oleh Allah, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata, ya. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma, begitu ya. Bahwa Adam, Hawa, dan manusia sesungguhnya adalah dicipta untuk tinggal di surga, untuk nyaman. Tapi karena ada satu kesalahan, ya betul ya, karena Nabiullah Adam melakukan satu pelanggaran, only one mistake, bayangkan ya, satu kesalahan otomatis langsung ya dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena sudah tidak sesuai. Jadi tidak boleh ada mistake. Ada kesalahan, ada dosa bila mana kita akan tinggal di tempat yang luar biasa ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita hadir sekarang di dunia ini, ya, hadir di dunia ini. Sebenarnya tugas kita apa? Tugas kita sebenarnya kita bagaimana memproses diri kita, mengembalikan kesejatian diri kita untuk kita pantas kembali tinggal di surga. Kan gitu ya? Nah, tapi sebenarnya di dunia ini juga sebenarnya mirip-mirip, ya. Iya, mirip-miripnya bagaimana? Sebenarnya segala kenikmatan, segala kemudahan, pleasure, rezeki, uang yang berlimpah, ya semuanya sudah ada juga, gitu ya. Permasalahannya apa? Permasalahannya kita layak apa tidak, kan gitu ya. Dalam perspektif surga ini, apa kita layak? Kenapa itu tidak menghampiri kita, gitu ya? Nah, kalau kita melihat surah ini, kenapa itu nggak menghampiri kita? Kebaikan yang banyak, uang. Kenapa uang itu mampir ke orang, nggak ke kita, gitu ya? Nah, itu mudahnya kalau kita bicara rezeki. Tapi rezeki tidak sesimpel uang, ya. Lebih banyak daripada ketimbang uang. Kenapa kemudahan itu, keberkahan tidak mampir ke kita? Ya, kemana? Kenapa ke orang? Nah, kalau kita berkaca pada surah Al-Baqarah ayat 35 tadi, maka sebabnya adalah kita ada mistik, ada kesalahan, ada dosa. Bukan ada lagi, banyak gitu ya, kalau saya mengakui seperti itu ya. Kita ada banyak dosa. Bagaimana kita mau balance dengan kebaikan, dengan kenikmatan? Itu tidak balance. Karena kebaikan, kemudahan, keberkahan itu akan diberikan kepada orang-orang yang tidak punya dosa. Jadi orang-orang yang dosanya small atau mungkin zero, ya kalau bisa ya, itu dia akan balance dengan kebaikan itu. Dia akan pantas layak kembali diberikan kebaikan-kebaikan itu, ya.
Nah, nanti kalau sudah zero mistik, ya berhak lagi tinggal di surga ya. Nah, tapi di dunia ini juga sudah diberikan. Nah, oleh karena itu sekarang kita tahu rumusnya nih. Bagaimana agar kenikmatan kebaikan itu yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menghampiri kita kembali, ya. Kelimpahan yang ditakdirkan untuk kita ini agar kita dapat kembali, maka kita berusaha mendetok, ya, menghilangkan dosa-dosa kita. Nah, oke. Oleh karena itu kita akan melakukan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman di dalam surat Nuh ayat 10, ya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, ya, bermohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, ya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, jika kamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ini janji Allah, ya, ini statement, ya, bukan hanya teori, ini law of God, ya, hukum Allah, maka Allah akan menurunkan, ya, akan menurunkan hujan yang menjadi simbol daripada rizki. Wa yumditkum bi amwalin wal banin. Luar biasa di sini. Dan Allah akan berikan apa? Amwal, bukan mal, tapi amwal, keberlimpahan harta, ya, wal banin, dan keturunan. Jadi bila mana kita sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada kemelekatan tentang apa? Keberlimpahan kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudahan yang ada di surga dicicil di alam dunia ini, ya. Sudah diampuni Allah, maka Allah akan berikan harta itu, kemudahan, kebaikan itu akan diberikan. Nah, oleh karena itu maka kita sekarang tahu kesimpulannya, ya. Kesimpulan kita adalah bagaimana kita mendetok diri kita, dosa-dosa kita yang merupakan penyakit dalam diri kita, ya, kita detok, kita hilangkan. Supaya apa? Supaya keberlimpahan rizki termasuk diantaranya, ya, itu menghampiri kita kembali. Ya, kuncinya apa? Kuncinya adalah perbanyak istighfar. Yang sering kita kebalik adalah kita terlalu banyak kerja pusingnya, tapi beristighfarnya sedikit. Kebalik itu. Mungkin kita dapat, tapi kita akan capek. Seperti mengejar kupu-kupu, ya, di area yang luas. Jadi kita harus kembalikan ini. Kembalikan, ya. Perbanyak ibadah, istighfar. Baru yang kedua adalah pekerjaan, ikhtiar kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.